Pagi ini saya rindu berbagi kebenaran tentang komunitas yang saya berikan judul Community Where the Life Begins. Karena ternyata menurut kebenaran firman Tuhan, kita ini manusia ini diciptakan secara khusus, saudara. Mari kita lihat sama-sama. Di kitab Kejadian 1, ayat yang ke-26, ini cerita tentang bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dan kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, kita temukan bahwa waktu Tuhan menciptakan bumi ini, saudara, Tuhan menciptakan hewan, Tuhan menciptakan pohon, itu ternyata berbeda. Caranya berbeda waktu Tuhan menciptakan manusia. Waktu Tuhan menciptakan hewan, dia tinggal berbicara saja, berfirman saja. Maka hewan itu akan jadi. Waktu dia menciptakan tumbuhan, maka dia tinggal berfirman saja, maka tumbuhan itu akan muncul. Tapi waktu Tuhan mau menciptakan manusia, ada cara yang berbeda. Dikatakan Tuhan membuat meeting. Kayak SMCC, suka meeting, saudara ya. Tuhan berbicara kepada dirinya sendiri. Dikatakan ayat yang ke-26, saya pakai versi bahasa Indonesia sehari-hari. Kemudian Allah berkata, sekarang kita akan membuat manusia yang akan menjadi seperti kita dan menyerupai kita. Tentu ini berbicara tentang Allah Tritunggal dan kita nggak punya waktu untuk membahas lebih dalam. Tetapi ada yang menarik di sini. Waktu Tuhan menciptakan saudara dan saya, dia mengadakan rapat. Dia mengadakan meeting. Dikatakan sekarang nih kita akan membuat manusia yang menjadi seperti kita dan akan menyerupai kita. Nah, penjelasan dari ayat ini saya temukan di dua orang tokoh, saudara. Yang pertama namanya Stanley Grange, seorang teolog. Dikatakan dia berkata begini, sifat Tritunggal Allah mempunyai arti bahwa Allah itu bersifat sosial dan relasional. Allah adalah Tritunggal sosial. Jadi dari awal Tuhan kita, Allah kita, dikatakan dia adalah Allah yang sifatnya sosial dan relasional. Dan kemudian seorang penulis namanya Frank Viola di bukunya Reimagining the Church, dia bilang begini, dan karena alasan itu kita dapat berkata bahwa Allah adalah sebuah komunitas. Allah adalah komunitas dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menikmati persekutuan yang sempurna dan kekal. Kalau tadi ayat yang kita baca di awal, Tuhan itu menciptakan manusia serupa kita, kekitaan Allah, berarti saudara, kita manusia harusnya juga mempunyai sifat yang sama. Yaitu sifat sosial, sifat relasional. Amin? Saya amin. Apakah saudara terlalu terpesona dengan kehadiran saya? Nah, di ayat yang berikutnya, dari Kejadian 2, ayat yang ke-18, ini ayat yang biasanya dipakai untuk menjelaskan tentang pasangan. Ya. Nah, ada yang menarik di sini. Dikatakan versi bahasa Indonesia masa kini, lalu Tuhan Allah berkata, tidak baik manusia hidup sendirian. Jadi, Tuhan berkata manusia itu tidak baik kalau hidup sendirian. Yang jomblo. Yang jomblo jangan merasa tersinggung dulu. Jangan merasa terserang dulu. Terus Tuhan berkata begini, aku akan membuat teman yang cocok untuk membantunya. Jadi dari awal Tuhan mendesain kita, menciptakan kita manusia, itu untuk kita punya hubungan satu dengan yang lain. Dikatakan sendirian itu gak baik. Coba lihat kanan kiri, ngomong sama teman saudara, ngomong sama orang yang duduk di sebelah saudara, sendirian itu gak baik. Ya. Sekali lagi yang jomblo, jangan merasa terserang. Jadi saudara, ini adalah desain awal manusia diciptakan. Oke. Nah, masalahnya adalah kenapa banyak dari manusia, atau mungkin bahkan itu juga kita sukanya sendirian. Kenapa? Ada beberapa sebab. Yang pertama itu karena trauma. Karena trauma. Ada
kejadian-kejadian yang terjadi di masa lalu, pengalaman-pengalaman pahit yang terjadi di masa lalu kita yang membuat kita trauma tentang hubungan. Misalnya, dihianati, diselingkuhi, ya kan? Akhirnya membuat kita trauma. Mungkin kita pernah ditipu sama sahabat kita, ditipu sama saudara bahkan mungkin. Membuat kita trauma. Akhirnya membuat kita untuk lebih memilih sendirian. Tetapi, saudara, kebanyakan yang terjadi adalah kenapa banyak dari kita sendirian? Karena ada yang namanya sifat egois. Apa itu egois? Hanya fokus kepada diri sendiri. Menolak untuk peduli kepada orang lain dan lingkungan sekitar. Gak mau tahu. Gak mau ambil pusing. Kalau bahasa Surabayanya gak ngurus, gak pateen, you know? Seperti ini. Nah, saya punya 2 video singkat untuk membantu menjelaskan ini, saudara ya. Video yang kedua itu tentang social experiment, jadi sebuah percobaan, jadi tidak bisa direkayasa. Yuk, kita lihat ya. What's up with your box? That's not mine. Oh, well, how long has it been here? Since before I got here. I don't know. It's not my problem. Well, what is it? It's a problem. Oh, the problem. Right. Well, should I look at it? Knock yourself out. But you might want to think about that. Oh, why? Well, like I said, that's a problem. Well, whose problem is it? I don't know. It was here before I got here. Wait, so you don't know whose it is? No, and honestly, I don't really care. I've got more important things to do. Yeah, well, someone has to care. I mean, you can't just sit here forever. It's got to be someone's problem. Why? Why does it have to be someone's problem? Just don't look at it. Pretend it's not even there. Hey, there is no problem. What? That doesn't make any sense to me. Okay, wait, so what you're saying is it's not your problem. Right? And it's not my problem. Yeah. Then whose problem is it? Kadang-kadang kita seperti ini, saudara. Gak mau ngurus, gak peduli. Kan bukan urusan saya. Gak peduli, saudara. Nah, sekarang kita coba lihat video yang kedua. Ini social experiment. Kita lihat sama-sama. Alltså vem fan är det alltså? På riktigt, vem fan är det alltså? Men du, På det är riktigt. ingen... Men Adje! Alltså, Vem är det som bestämmer? Va? Du fattar att du måste lyssna på mig, okej? Du fattar det, va? Va? Eller hur? Alltså, fattar du det, eller? Kunde sluta. Du ska fan lyssna på mig, det fattar du, va? Du ska fan döda dig, fattar du? Du ska dö! alltså på riktigt, vad? Jag har inte gjort någonting, jag lovar. Det var han som kollar på mig. Ja, men det spelar ingen roll. Va? Fattar du det? Fattar du det, eller? Jag är här också. Var inte snäll så jag kommer kliva ur först. Så du ska fan lyssna på mig, okej? Fattar du det? Va? Vem fan tror du att det är? Jag har gjort någonting, du vet att jag har gjort något. Alltså jag blir så jävla sur på dig, fattar du det? Ser dig. Nej, alltså på riktigt alltså. Adje! Jag bestämmer över dig, du är bara skit. Du är inte värd någonting, det hoppas jag att du förstår, va? Snälla lägg Du är av. fan inte värd någonting, va? Adje! Alltså passa dig som fan alltså. Du ska passa dig som Vet att fan. jag inte gjort någonting. För i helvete. Du, alltså Adje! seriöst. Sluta! Adje! Du är fan ingenting, fattar du det? Du är värdelös. Du är... Hjälp! Vem tror du kommer hjälpa dig? Tror du någon bryr sig om patetiska lilla du, eller? Passa dig. If you touch her, I'm gonna call the police. I'm gonna call the police if you touch her again. Thank you for reacting. You're the only one who has reacted today. It's a social It's a experiment. social experiment. You're fantastic. Thank you. Thank you so much. I can't believe people are not reacting. If I'm the only one reacting. You're like a hero. Thank you so much.
Bukankah ini hal yang mengenaskan? Kalau kita ada di dalam lift tadi, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Story. Nah, kita akan sibuk ambil handphone kita dan story. Mari kita viralkan, mari kita viralkan. Tapi ceweknya keburu. Hanya 1 orang dari 53 orang yang melihat kejadian tadi secara nyata. Yang mereka melakukan sesuatu. Berusaha untuk menolong. Yang lainnya, gak peduli. Gak paten. Bukan urusan saya gak kenal, gak ngurus. Saudara, inilah contoh keegoisan. Apapun alasannya, tapi waktu kita memilih untuk tidak peduli dengan masalah orang lain, pergumulan orang lain, kita sedang egois. Apalagi kalau orang itu adalah jelas-jelas saudara kita, teman kita, rekan kita. Jadi kalau yang namanya trauma, oke, kita bisa dipulihkan. Kita bisa datang konseling dan sebagainya bisa. Tapi yang susah adalah ini. Kalau masalahnya adalah egois. Karena egois itu membuat kita hanya fokus kepada diri kita sendiri. Hanya melihat kepada diri kita sendiri. Yang penting saya bahagia, yang penting saya senang, yang penting saya nyaman, gak peduli sama yang lain. Dan kalau seperti itu kita harus bertobat. Amin. Kenapa? Kalau enggak, kita akan terus hidup sendirian. Masalahnya adalah begini, saudara. Menurut ahli psikologi, ini kemarin juga sudah dibahas oleh Kubu Dedi di minggu yang lalu. Orang yang katanya waras itu tergantung dengan seberapa banyak sahabat yang dimiliki. Artinya saudara punya orang-orang yang saudara bisa cerita apa adanya semua masalah saudara tanpa ditutup-tutupi. Dan juga saudara izinkan orang-orang itu untuk menegur saudara tanpa saudara merasa bersalah, tanpa saudara merasa marah. Kira-kira jumlah sahabat kita berapa banyak? Coba dihitung. Saudara punya orang-orang seperti itu berapa banyak? Terus kira-kira saudara ada di golongan yang mana? Sangat waras? Cukup waras? Atau kurang waras? Nah yang ketawa kayaknya yang bawah kayaknya. Ini menurut ahli psikologi ya. Terus penelitian yang lain. Dikatakan dari 7.000 orang yang dipantau selama 9 tahun oleh ahli sosial di Harvard, ditemukan bahwa orang-orang yang sangat terisolasi, jadi orang-orang yang tidak punya koneksi dengan orang lain, dikatakan memiliki resiko kematian berapa kali? 3 kali lebih besar daripada orang-orang yang kuat dalam hubungan. Jadi ini adalah resep paling jitu kalau saudara mau mati cepat. Nah ini, hiduplah sendirian, pasti mati cepat. Saya pernah bagikan kepada saudara, di Jepang itu ada banyak sekali kasus di mana orang-orang mati sendirian. Baru ditemukan 1 minggu, 2 minggu kemudian. Nggak punya saudara, nggak punya tempat, nggak punya teman, dia mati sendirian. Bahkan ada jasa khusus di Jepang yang ngurusin kasus-kasus seperti ini. Beresin, jasadnya, barang-barangnya. Dan seringkali mereka ditemukan dalam kondisi yang sudah sangat mengenaskan. Kasian sekali. Kemudian penelitian yang lain mengatakan, dari jurnal American Medical Association melaporkan dari 276 volunteer terinfeksi flu ditemukan bahwa orang-orang yang memiliki hubungan emosi yang kuat dengan orang lain ternyata memiliki daya tahan mengalahkan penyakit itu berapa kali? 4 kali lebih besar daripada mereka yang terisolasi. Nah, yang suka sakit flu, gak sembuh-sembuh, batuk gak sembuh-sembuh, nah jangan-jangan saudara sebabnya yang ini. Ini lagi musim flu kan? Lagi musim batuk kan sekarang? Nah, hati-hati saudara. Jangan-jangan masalahnya adalah ini saudara. Ini penelitian, Bapak Ibu Saudara. Artinya bahwa mau gak mau kita harus sadar, kita butuh terkoneksi dengan orang lain. Kita butuh
punya ikatan emosional dengan orang lain. Setuju? Mari kita lihat ayat ini. Kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang kedua sampai ayat yang ketujuh. Rasul Paulus menulis seperti ini. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Yang sudah ikut bootcamp harusnya bisa lafalkan ayat ini tanpa melihat layar. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah apa saudara? Dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Susah nggak ngelakuin ini? Susah. Karena kita secara natural ingin mementingkan diri kita sendiri, betul? Itu kenapa saudara harus ikut bootcamp humble kan? Biar belajar. Terus dikatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus memberikan kita teladan. Saudara, dia tinggalkan tahtanya di surga, tempat nyaman. Dia pilih jadi manusia yang sangat hina. Udah gitu jadi bayi lagi, yang gak bisa apa-apa. Kenapa? Karena dia menganggap kita penting. Amin. Dia menganggap saudara semua penting. Kalau Yesus yang kita sembah melakukan itu, kenapa kita tidak mau melakukannya? Apakah kita lebih besar dari Yesus? Apakah kita merasa lebih tinggi dari Yesus? Jadi saudara, pertempuran antara yang namanya selfish, keegoisan, itu sumbernya adalah kingdom of self, kerajaan diri sendiri. Dan itu hanya bisa dihancurkan dengan yang namanya gaya hidup yang baru. Gaya hidup yang egois hanya bisa dilawan, hanya bisa di-counter, dikalahkan dengan gaya hidup yang lain yang namanya gaya hidup komunitas. Karena di dalam komunitaslah kita belajar untuk hidup selfless. Menganggap orang lain lebih penting. Saudara jangan sampai saudara terjemahkan ini dengan, oke, kalau gitu kita harus menjadi kepo. Pengen tahu apa masalah orang lain. Saudara tahu apa bedanya kepo dengan yang benar, saudara? Kalau kepo kita cuma mau cari tahu, terus sudah selesai. Tapi yang benar adalah kita berusaha cari tahu apa masalah orang lain dan kita berusaha untuk tolong mereka. Kasih solusi. Betul? Jangan cuma sekedar cari tahu untuk saudara, oke, yang penting aku tahu si A itu loh ternyata begini, akhirnya kita jadi gibah, gosip. No, bukan itu. Carilah tahu untuk supaya saudara akhirnya juga menemukan solusi, membantu mereka. Dan itulah gaya hidup Kingdom of God, kerajaan Allah. Gaya hidup komunitas. Nah, jemaat mula-mula di kitab Kisah Para Rasul memberikan kita teladan yang luar biasa. Mereka punya gaya hidup yang berbeda. Tertulis di kitab Kisah Para Rasul 2, ayat 42-47 dikatakan begini, orang-orang yang menerima perkataannya itu, perkataan Petrus, memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya dikatakan apa? Tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul
tiap hari dalam bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Karena orang Israel itu katanya terkenal pelit. Tapi kalau saudara lihat ayat ini, orang-orang Israel yang sudah bertobat, mengalami Kristus, hidup mereka berubah, gaya hidup mereka berubah. Bahkan gaya hidup itu sampai benar-benar mendarah daging. Kalau kita baca kisah Ananias dan Safira, mereka sampai mau berbohong. Saudara. Kenapa? Karena mereka merasa aku harus punya gaya hidup sama seperti orang lain. Tapi mereka melakukannya dengan cara yang salah. Kalau saudara ada di kumpulan orang-orang ini, kira-kira apa yang akan saudara rasakan? Apa yang akan kita rasakan? Senang? Ya kan? Senang. Kenapa? Kita tahu bahwa ada orang-orang, ada rekan-rekan, ada saudara-saudara yang akan selalu bersama-sama dengan kita. Kita nggak akan takut menghadapi apapun. Ada persekutuan di sana. Ada hubungan yang erat yang dibangun. Ada kehangatan di sana. Musuh manusia modern sekarang adalah kesendirian. Itu kenapa seringkali kita sibuk dengan gadget kita masing-masing kan? Kita nggak peduli sama orang di depan kita. Kita nggak peduli sama orang-orang yang makan bersama dengan kita. Bahkan seringkali kalau sudah temukan di kafe-kafe, ya, ngumpul bareng, tapi semuanya sibuk dengan gadget masing-masing. Nggak ada koneksi, nggak ada kehangatan. Dari gaya hidup jemaat mula-mula, kita bisa pelajari beberapa hal yang harusnya itu ada dalam komunitas-komunitas kita. Yang pertama, kita harus belajar punya yang namanya persekutuan. Jadi pertemuan-pertemuan kita bukan hanya sekedar pertemuan karena jadwal. Tapi karena ada kepedulian di sana. Itulah yang menghasilkan persekutuan. Amin. Apa bedanya komunitas saudara dengan komunitas yang lain di luar sana? Komunitas sepeda, komunitas hobi, ya kan? Segala macam, ada banyak komunitas di sana. Apa bedanya? Bedanya adalah ada kepedulian. Setuju? Dari situlah kita membangun yang namanya persekutuan. Terus kemudian kita di dalam komunitas kita belajar untuk saling mengajar, membangun ketaatan akan firman Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan menjadi menu utama dalam pembicaraan kita waktu kita bertemu. Betul? Jadi kalau saudara bertemu dalam komunitas, jangan hanya sekedar sibuk curhat. Saudara. Curhat masalahnya, curhat kondisi keluarganya. Jangan hanya sekedar sibuk curhat, tapi ayo belajar juga bagaimana kita saling membagi firman. Saling mengajar kebenaran. Amin. Dan kemudian kita ada yang namanya hidup saling berbagi. Peduli terhadap kebutuhan orang lain. Tidak hanya fokus sama diri kita sendiri. Belajar melihat, temanku kenapa ya hari ini kok cemberut? Oh, ternyata dia belum makan seharian. Oke, mari kita doakan. Cukup begitu saja? Enggak dong, belikan makan dong. Jawab kebutuhannya. Komunitas kita harus menjadi komunitas yang menjawab kebutuhan. Amin. Dan seringkali itu harus membuat kita menjadi orang-orang yang berbagi satu sama lain. Dan yang terakhir, belajar untuk saling mendoakan. Masa harus tunggu ibadah pencurahan Roh Kudus untuk mendoakan teman saudara? Enggak kan? Di ibadah pencurahan Roh Kudus, kita belajar kan sama-sama saling mendoakan, saling bernubuat. Tapi itu bisa kita lakukan dalam komunitas-komunitas kita. Amin. Saudara, saya ingat waktu masa pandemi kemarin. Kita di sini kita buat namanya Satgas Covid. Ada orang-orang yang mau saudara untuk memberikan waktunya, tenaganya, uangnya
Mereka turun ke jalan-jalan membagi hand sanitizer, membagi masker, membagi sabun. Bisa semua orang ada di rumah masing-masing, gak berani keluar. Tapi ada dari kita yang berani melakukan itu. Ada yang butuh oksigen, diantar saudara. Dan kita belajar saling menjawab kebutuhan. Kalau ada satu yang kena positif, saling kirim makanan, benar nggak? Bukankah itu hal yang indah? Saya sendiri waktu itu saya bertugas untuk bagian swab antigen. Ya, jadi tugas saya adalah kalau ada teman kita yang sedang bergejala, maka saya akan dipanggil untuk colok hidungnya. Karena waktu itu tes masih mahal. Mungkin ada sekitar ratusan orang yang sudah saya colok hidungnya di SMCC. Karena saya habis sampai mungkin 6 box alat tes. Dan saudara tahu dari puluhan orang pertama yang saya tes selalu negatif, dan orang pertama yang kena positif adalah Ko Budi. Jackpotnya kena Ko Budi, saudara. Jadi ceritanya kita habis dari luar kota dan di kantor kita punya kebijakan kalau orang dari luar kota harus di swab. Jadi waktu hari Senin masuk saya swab. Saya colok hidungnya Ko Budi dan ternyata positif. Saudara. Gemparlah satu kantor. Tapi setelah itu juga kita bikin doa bersama setiap malam. Ada yang masih ingat waktu itu? Kita bikin doa bareng setiap malam jam 8 malam. Kenapa saudara? Karena orang-orang yang terkena COVID mereka harus terisolasi, mereka harus ada di rumah, nggak bisa kemana-mana, dan seringkali itu membuat stres. Benar nggak? Kadang-kadang yang membuat COVID itu buruk bukan gejalanya, tapi stresnya. Kita belajar saling mendoakan, saling menghibur. Bahkan waktu itu daftar doa kita sampai ratusan orang. Kenapa? Karena ada banyak orang kirim untuk doakan saudaranya yang ada di luar kota dan sebagainya. Tapi saya merasakan waktu itu, bagaimana kehidupan kita sebagai komunitas itu sangat menjawab. Nah, saudaraku, ada beberapa kebenaran yang saya mau bagi kepada saudara tentang komunitas. Yang pertama, komunitas itu bukan status. Amin. Tapi hubungannya, relationship-nya. Jadi saudara jangan hanya sekedar bangga, oh aku adalah anggota komunitas A, aku adalah anggota komunitas B. Tapi pastikan engkau punya relasi, engkau punya hubungan dengan mereka yang ada di dalamnya. Bukan cuma status. Kalaupun saudara adalah orang baru yang tergabung di komunitas, pastikan engkau berusaha mengenal rekan-rekan komunitasmu. Demikian juga sebaliknya. Namanya relationship harus dibangun. Setuju? Ada effort yang harus kita keluarkan. Ini tidak terjadi dengan otomatis. Perlu diusahakan. Komunitas bukan soal ritualnya, tapi koneksinya. Jadi waktu kita bertemu untuk berkomunitas, bukan hanya sekedar, oke, kita akan nyanyi lagu, terus kita akan sharing, terus kita akan makan-makan, pulang. Bukan hanya soal ritualnya, tapi soal koneksinya. Amin. Apakah saudara terkoneksi enggak satu dengan yang lain? Saudara tahu enggak rekan saudara sedang ngalamin sesuatu? Itu yang kita harus bangun. Dan yang ketiga, komunitas bukan program. No. Komunitas adalah gaya hidup. Di SMCC komunitas bukan program. Tapi komunitas harusnya menjadi gaya hidup. Yang namanya gaya hidup berarti saudara, gaya hidup itu adalah sesuatu yang otomatis secara alami muncul. Betul? Nah, karena itu ayo, mari sama-sama kita membangun gaya hidup komunitas. Bukan hanya sekedar jadwal, bukan hanya sekedar rutinitas ketemu seminggu sekali, tapi gaya hidupnya yang kita bangun. Kenapa ini penting gaya hidup? Karena saudara, gaya hidup bisa mengubah. Gaya hidup itu bisa mengubah. Ada yang namanya peer pressure. Sudah tahu peer pressure?
Peer pressure itu adalah tekanan teman-teman sebaya, tekanan lingkungan. Kalau orang lain melakukannya, mau nggak mau, saudara akan ikut melakukannya. Itu peer pressure. Semua orang merokok, saudara akan merasa asing kalau saudara nggak merokok. Itu peer pressure. Nah, di dalam komunitas, punya kekuatan seperti itu. Kekuatan untuk mengubah gaya hidup. Saya punya 2 video singkat untuk menunjukkan hal ini. Jadi ini sebuah social eksperimen lagi, ya, dan ini nggak bisa direkayasa. Ya, mari kita lihat sama-sama. What if Scott played some music on his phone and gradually all of our staff in the elevator started to dance? Do people get down while they're going up? Okay, man in the hat, he's looking at his phone. He's got earbuds in. And here's another angle on our stranger. Who's gonna cave? Oh, his head's nodding, He's getting down. That did not take long. He has joined in the elevator dance party. Yep, there he goes. The shoulders are going now. He's getting into it. Head bobbing. Nice. He has joined in dancing because everybody else is. No rhyme, no reason. Just moves. One by one, seemed like everybody started to catch on, and I figured I like a good dance party. I'm not going to be the one standing on the wall not dancing. Would you fuck that? Oh, would you fuck that? That right there, social conformity. Thank you very much. Nah, bayangkan ini terjadi di komunitas kita. Bukan jogetnya loh ya, bukan. Tapi bagaimana kita bisa mengubah gaya hidup orang lain dengan lifestyle yang baru. Gaya hidup kerajaan Allah. Nilai-nilai kebenaran. Ya kan? Ada orang yang mungkin susah baca firman. Baca 1 ayat langsung ngantuk. Dalam komunitas kita belajar sama-sama. Ayo mencintai firman, merenungkan firman. Pasti berubah. Oke? Satu video lagi. Sekali lagi ini social experiment. Kita lihat. Social scientists refer to this as the Ash paradigm, when a person's own opinions and actions are influenced by the majority of the group. The lady with the grey coat, she is a civilian. Everybody else in the elevator is on our team. That is Elizabeth. She's facing the front as she should, but she's looking around. She's noticed that everybody else is facing the back. She's looking around, wondering what's going on. This is a bit odd. Everybody else is acting like nothing strange is happening. Elizabeth is looking around like something very strange is happening. We're on the 2nd floor. She's slightly turned. She's turned. Look at her shoulders. She's not facing the front anymore. She's moved. Emily gets on. Again, she's with us. Presses her button. Elizabeth looks at her. Emily faces the back. Elizabeth is turning. Elizabeth is turning. She's pretending she's just looking around, but that's a cover. She's actually turning as well. All right, going again. Okay, that lady there with the grey pointing up, that's Karen. She's an innocent passerby, gets on. Everybody else is in on the experiment. She presses her button, immediately complies. She faces the back, because everybody else is. You walked in and you started facing the same direction we all were, right? I actually thought that you all knew something that I didn't. That's the crux. She bowed to the pressure of the group. Kita bisa melakukannya di komunitas kita, betul? Orang datang dengan value yang masih salah, punya gaya hidup yang masih salah dari kehidupan yang lama. Kita ubah bersama-sama. Karena itu saya suka kata-kata ini. Di dalam komunitas kita, ini harus jadi prinsip kita. Come as you are. Datanglah dengan apa adanya. Jadilah diri sendiri. It's okay. Semua orang diterima. Tapi apa? But you don't stay as you are. Di dalam komunitas, kita berubah. Berubah. Semakin hari berubah. Semakin serupa Kristus. Semakin serupa Kristus. Come as you are.
but don't stay. You are. Amen? Siapa yang siap berubah bersama-sama? Oke. Mari sama-sama kita berdoa. Ucap syukur Tuhan buat siang hari ini. Buat kebenaran firman Tuhan yang kami boleh sama-sama pelajari. Kami minta hikmat-Mu, wahyuan dari Tuhan untuk menjelaskan lebih dalam lagi, membuat kami mengerti lebih lagi, dan bahkan menolong kami dalam praktek kehidupan kami setiap hari di dalam komunitas kami masing-masing. Untuk kami punya gaya hidup komunitas, bukan hanya sekedar status komunitas. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami rindu kerajaan-Mu boleh datang di bumi ini, kehendak-Mu boleh terjadi di bumi seperti di surga dalam setiap komunitas kami. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus kami berdoa.